Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, ya Daud, ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Yahya Zakaria, Assalamualaikum ya Daniela, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zildi, bismillahi fi dami. Bismillahi masyaallah la yashuku khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yushribu syu'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Said MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara dan juga di seluruh negara-negara Asia Tenggara, Brunei, Singapura, Malaysia, sahabat baik Sabah, Sarawak ya, dan juga sahabat-sahabat Thailand adalah sahabat Patani. Dan juga sahabat-sahabat Taiwan, Hong Kong, sahabat Australia, sahabat Jeddah, Riyadh, Taif ya, dan Madinah, Mekah ya. Sahabat-sahabat Eropa ya, selamat malam semuanya. Barangkali buat sebagian sahabat yang masih di di belahan bumi yang lain masih belum berbuka puasa ya sahabat. Sementara kami di Indonesia sudah Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Timur sudah selesai melaksanakan tarawih ya sahabat ya. Alhamdulillah wa syukrillah kita ada berada pada bulan yang banyak potensi, kesempatan buat kita adalah merubah nasib, merubah kehidupan. Karena hidup adalah proses perjalanan. Adapun kitab hikam yang kita aji sahabat adalah sesungguhnya bimbingan, tuntunan kepada kita adalah dari awal adalah bagaimana kita mengenali diri, ya. Kemudian kita adalah bagaimana berserah diri. Kemudian kita mengetahui siapa diri, dari semua bagaimana diri datang. Kemudian bagaimana hari ini diri adalah merubah dari semua sahabat. Karena pada dasarnya hari ini kita agak sedikit berbeda. Memang di awal sahabat bahwa maka kata Allah innahu yabda'ul khalqa. Innahu sesungguhnya Allah yabda'u telah mengulang penciptaan kita.
adalah di awal sahabat, karena pada dasarnya kita telah mengacak-ngacak daripada apa yang sudah dirancang. Karena disinilah sesungguhnya adalah manusia sekarang di alam dunia ini adalah seperti layangan yang terlepas. Ibaratkan layangan yang sudah jauh dari golong, maka itulah di dalam Al-Quran disuruh kita kembali. Sebagaimana muqaddimah Abah tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Abah percaya semua panjenengan dimanapun berada ingin hidup dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai dari semua. Tetapi karena ini bukanlah ya, inilah maaf ya kalau barangkali kajian hikam Abah ini adalah karena Abah sudah memahami tentang manusia itu adalah sudah diulang. Bahkan panjenengan pun sudah bukan yang pertama, ratusan kali bahkan ribuan kali sesungguhnya adalah berada di sini. Maka kata Abah, tidak akan sebuah bangsa, sebuah peradaban sampai pada peradaban penciptaan pesawat, penciptaan teknologi, kecuali adalah dimulai dengan proses reinkarnasi sesungguhnya. Maka kata Abah, kehidupan ini adalah pengulangan si jiwa untuk sekolah, untuk menumbuhkan kesadaran. Maka perjalanan di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana manusia menemukan kesadaran. Itulah Allah memberikan kepada kita sebuah memberikan peringatan dalam Al-Quran itu. Kalau kalian memahami Al-Quran dari Al-Fatihah sampai adalah An-Nas, sahabat, sesungguhnya adalah perjalanan. Bahwa manusia itu berjalan dari suratul Fatihah sebagai Ummul Quran, kemudian masuk pada Qalbul Quran, pada Yasin, masuklah wal yatalatop, kelembutan hati di surat Al-Kahfi, ya sahabat. Maka inilah tentang tengah-tengah di dada kita, karena bahagia itu di sini. Catatan baik dan buruk pun di sini. Maka bicara kitab hikam kayak apapun, kalau tidak ada amaliyah yang mencabut karma-karma yang sudah tercatat semua. Karena pada dasarnya kehidupan hari ini, kata Abah juga, adalah merupakan hari pembalasan daripada catatan-catatan yang sudah kita torehkan dalam kehidupan sebelumnya. Hari ini adalah catatan baik akan kau panen, hari ini catatan buruk akan kau panen. Bahwa sesungguhnya di dalam surat Zilzalah Allah mengisahkan bukan tentang kehancuran bumi sebetulnya, tapi adalah tentang kematian. Sebetulnya di dalam Al-Quran Allah banyak bicara tentang hari akhir, hari kiamat, adalah bukan tentang adalah kehancuran dunia ini, tetapi adalah tentang kematian setiap perjalanan manusia adalah tadi semua. Tapi manusia hari ini karena dia tidak mengenal dirinya, kemudian akhirnya seperti layangan putus yang tidak tahu bagaimana dia untuk merubah nasibnya. Bagaimana dia untuk mengembalikan kepada titik awal yang sudah dia acak-acak tadi semua oleh orang tuanya. Dan Allah sudah ingatkan bahwa sesungguhnya bayi yang kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, kemudian orang tuanya, ibunya yang telah menjadikan dia Nasrani, Majusi, dan lingkungannya semua, dan dirinya sendiri adalah telah merusak catatan yang tadinya sudah dirancang oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena disinilah sahabat kita berbeda dengan wayang. Kalau wayang adalah jabariyah, mutlak ada tangan dalang, tapi kita tidak. Disinilah kita adalah diberikan ilham tadi, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya mereka yang bisa mensucikan, menghapuskan karma pada dadanya. Qad aflaha man zakaha. Sudah pasti untungnya orang yang tadi mencabut catatan buruk. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dalam surat Yasin Allah mengingatkan kepada kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin.
Maka itulah kisah ini dijelaskan oleh Allah surat Yunus ayat 4. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah kita sesungguhnya harus kembali. Wa'dallahi haqqa, dengan keadaan yang benar. Innahu yabda'ul khalqa. Di sini ada bahasa bada'ah. Tadi semua yabda'u. Tapi menggunakan hamzah. Artinya bukan menggunakan ain. Bukan bada'ah. Tapi bada'ah. Yabda'u, bukan yabda'u, adalah berarti sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang mengulang. Maka kata Allah, summa yu'iduhu, kemudian aku ulang. Tadi semua. Nah inilah. Tetapi kemudian manusia, sahabat, dalam keadaan mengulangnya tadi adalah dia adalah tidak mengerti bahwa sesungguhnya catatan noda yang sudah ditanamkan di dalam catatan jantungnya, dia telah membuat pita-pita kaset dalam kehidupannya yang kata Allah adalah dikatakan bahwa di dalam surat Al-Isra mengatakan adalah wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap kelahiran bayi digantungkan di lehernya adalah kitabnya masing-masing. Apakah ini kitab yang sudah dirancang dari awal oleh Allah? Bukan. Tapi kitab adalah yang dirancang, yang sudah dinodai. Ibaratkan kanvas putih yang Allah berikan pada setiap manusia di awal itu. Tapi kemudian manusia adalah dengan ibunya yang telah mencoret-coret tadi. Itulah kata Allah sendiri mengatakan bahwa, bahkan hadis baginda Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya yang menjadikan Nasrani, Majusi. Karena pada saat kita lahir, wallahi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tetapi pada saat walaupun kita dilahirkan, sahabat, panjenengan tidak akan ingat apa yang sudah dialami dulu. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian dibikin lupa. Lihat beberapa ayat dalam Al-Quran. Manusia dikembalikan waktu masa kecil supaya dia tidak mengingat apa yang sudah dicatatnya dalam kehidupan yang pahitnya. Tapi barangkali sekarang suka muncul ketakutan. Nah, ketakutan itu sebetulnya adalah tentang berbicara tentang masa depan. Pada saat engkau bersedih, sebetulnya sadar nggak sadar, kalian itu sudah meriwain kehidupan masa lalu. Maka itulah dalam mimpi kalian akan merasakan Allah terkadang menghadirkan dalam kehidupan kita adalah lewat mimpi tentang masa lalu dan masa depan, sahabat. Adalah hanya sedikit gambaran atau bahasanya adalah sedikit dejavu kepadamu. Kayaknya saya pernah mengalami ini. Kayaknya pernah melewati tempat ini. Kayaknya saya pernah ketemu orang ini. Itu dejavu namanya. Dan itu nyata sebenarnya, sahabat. Tidak ada kehidupan yang sia-sia. Tidak ada sebuah kisah yang bukan di dalam rancangan Allah. Nah, disinilah sesungguhnya yang membedakan kita adalah antara manusia dan Allah, antara makhluk dan khalik, antara rozik dan marzuk, dan antara abid wal ma'bud dengan wayang dan dalang. Kalau wayang dan dalang murni 100%, apa yang dilakukan wayang itu adalah perbuatan dalang. Walaupun di dalam prosesnya kita pun sama. Tidak ada perbuatan kita yang bukan perbuatan Allah. Tetapi disitulah kita ada hak memilih sebetulnya. Walaupun kata Allah kamu tidak punya hak memilih. Tapi sebetulnya Allah atau dalang akan memainkan kamu tergantung apa yang kau catat di dalam dadamu. Kebencian, kedengkian, kemarahan, ketidakbahagiaan, ketidakpuasan. Sebetulnya akan menarikmu diperankan pada peran yang buruk. Tadi sesuai dengan apa yang dicatat di dalam hatimu. Maka disitulah diajarkan oleh kita membersihkan dada. Membersihkan adalah kolbu kita adalah, maka kata baginda Nabi di dalam dada seorang manusia ada segumpal daging, dan kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia buruk, buruklah seluruhnya. Maka Allah, sahabat, atau dalang akan menggerakkan kamu sesuai apa di hatimu. Kalau pembenci, pendendam, pendengki, atau sifat-sifat madmumah, atau sifat-sifat bahimiyah, maka kau diperankan sebagai makhluk yang bahimiyah. Sifat-sifat subu'iyah, maka kau akan dimainkan oleh Allah pada sifat-sifat subu'iyah. Jadi bagi Allah happy saja, sama bagi dalang happy saja menggerakkan kamu. Nah, oleh karena itu sahabat, bicara hikam, kalau kamu tidak mencabut tadi karma tadi dengan menekuk lidah, maka Abah sudah ajarkan. Bukan hanya kita berjalan menuju Allah itu, tapi adalah sudah harus mencabut tadi noda-noda tadi semua.
Maka itulah kita didorong untuk senantiasa berbuat baik, sahabat. Innal hasanat yubhidnas syai'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menutupi keburukan yang kita lakukan. Disinilah kita membedakan, kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah, bukan Mujassimah. Dan disinilah kita memahami ahli sunnah wal jamaah yang ahli sunnah wal jamaah jam'u. Bukan hanya mengakui ahli sunnah wal jamaah, tetapi perbuatan masih mutajilah, masih Qadariyah, masih Jabariyah. Jadi sahabat, tauhid tidak mengajarkan Jabariyah kepada kita. Karena kita diberikan kesempatan, maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka Abah ingin mengajak kepada kalian bahagia. Tetapi marilah kita hapuskan dulu catatannya. Hikam adalah Syatoilah adalah memberikan metodologi, memberikan resep kepada kita. Tetapi kita ini seandainya dengan asumsi hikam itu adalah kamu tidak punya catatan-catatan buruk pada dada. Tapi kenyataannya kita manusia, kita setiap hari adalah akan menggelarkan apa yang sudah tercatat pada dada kita. Maka tabah pada setiap kelahiran, kata Allah, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Maka setiap kelahiran manusia akan digantungkan di bukunya. Akan digantungkan kitab di lehernya seperti ini. Dan kamu hanya akan memerankan apa yang sudah kamu catatkan. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum di kehidupan yang lalu. Maka hari ini, di zaman ini, sahabat, kata Allah, hunalika, di tempat itu, di tempat ini, pada saat engkau lahir kembali, sebagian surat Al-Hajj ayat 5, Allah berkata dalam surat Al-Hajj ayat 5, banyak manusia yang ragu tentang kebangkitan. Sesungguhnya kata Allah, aku mengulang kembali sebagaimana aku mengadakan kamu dulu. Kamu dari nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah. Sesungguhnya kemudian kamu menjadi tiplan adalah pi qararim makin pada rahim ibumu, dan engkau menjadi bayi dan engkau kembali akan dilahirkan kembali. Itu surat Al-Hajj ayat 5. Kalian cek saja sendiri. Al-Hajj ayat 5. Maka itulah Allah surat Yunus ayat 4 mengingatkan ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa. Tapi kata Allah, innahu yabda'ul khalqa, innahu sesungguhnya Allah yabda'u mengulang kelahiran penciptaan ulang padamu. Summa yu'iduhu, kemudian kamu dihidupkan kembali untuk apa? Liyazia, menerima pembalasan baik, tanaman baik dulu akan kau terima baik hari ini. Jadi artinya bahwa semua kau akan menerima buku. Maka itulah kenapa Allah menyuruh kita ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitab yang ada pada dirimu. Kamulah yang melakukannya. Kaulah yang itulah kenapa kita setiap nisbu saban ada bahasa kita ini adalah melaporkan catatan amal. Yang catatan amal itu akan menjadi buku kepadamu yang akan dikalungkan pada dirimu. Nah, pada saat engkau beramal dengan ruhmu, maka engkau akan menerima catatan kanan. Itulah yang disebut kata Nabi, mereka yang menerima catatan kanan akan bahagia. Tapi mereka yang menerima catatan sebelah kiri, mereka akan celaka. Kalian harus pahami, begitu Allah bicara kanan adalah ruhmu. Begitu Allah bicara kiri adalah jasadmu. Ibadah yang kamu lakukan dengan kanan, maka engkau adalah almarhum pada saat engkau berganti cashingnya nanti. Tapi pada saat engkau menerima catatan kiri, engkau al-mal'un. Karena sesungguhnya engkau beribadah dengan jasadmu, sahabat. Pahami ya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya nyata Al-Quran. Maka kata Allah surat Yunus ayat 30, hunalika, di tempat itu. Tablu kullu nafsin bima aslafat, setiap jiwa akan memainkan, memerankan, akan mendapatkan pembalasan dari apa yang ditanamnya. Maka tadi hari ini kalau bagi Abah tidak lagi rahasia. Maka ada sahabat, kenapa Bah saya dalam kehidupan ini, kenapa saya susah? Nah ini semua. Kenapa Bah hari ini saya banyak dijelekan orang? Kenapa Bah hari ini saya banyak ditipu orang? Kenapa Bah hari ini? Nah itu semua yang datang pada dirimu tadi semua adalah Pamayya'mal miskola darratin khairayyarah wa mayya'mal miskola darratin syarrayyarah. Sebiji jarah kau akan ketemu, sahabat. Disinilah kenapa manusia itu harus diulang. Inilah alam barzah. Inilah siksa kubur yang harus kita pertanggungjawabkan daripada perbuatan kita.
Kenapa sih harus dikasih jasad, bah? Karena pada dasarnya perbuatan kita pada manusia hanya akan dibalas pada adalah si jiwa itu pada jasadmu. Rasa sakit, rasa senang, sahabat. Pada saat engkau rasa sakit dijelekan orang, engkau harus menerima. Supaya engkau belajar mengerti, tidak boleh engkau menjelekkan orang lain. Rasa sakit pada saat engkau menipu orang, engkau akan menerima dengan jasadmu itu. Sesungguhnya pelajarannya kepadamu, aku tidak boleh menipu orang lain. Maka disinilah Abah mengajarkan sahabat kepada kita memahami kehidupan ini secara syariat dan hakikat. Kalau kalian, tetapi sebelumnya tetap harus cabut dulu. Maka Abah ajarkan 2 waktu yang harus kamu lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Wadkur rabbaka fi nafsika. Kenapa fi nafsika? Karena kata Allah berkata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan merubah nasibmu sebelum kau rubah jiwamu. Tadi, wadkur rabbaka fi nafsika. Wadkur, dan ingatlah Tuhanmu pada jiwamu, bukan pada badanmu, bukan pada gerak solatmu, bukan pada perbuatan tubuhmu, tapi pada jiwamu. Artinya apa? Menghapus tadi catatan yang sudah dikatakan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sebiji jarah yang kau tuliskan, yang kau torehkan dalam buku yang kau gantungkan tidak akan pernah bisa kau hindari. Maka nanti di hikmah selanjutnya, di hikam ini menjelaskan itu, sahabat. Maka itulah kenapa di hikmah yang 16 kemarin, kenalilah hubunganmu dengan Allah. Engkau marzuk, Allah adalah rozik. Engkau adalah yang menerima rizki. Sadari, dia yang memberimu rizki. Tidak berpisah, rozik wal marzuk wahid. Pemberi rizki dan penerima rizki itu satu. Ingat itu. Kemudian juga al-abid wal ma'bud wahid. Ternyata penyembah dan disembah itu juga satu. Itu yang harus kalian pahami dulu. Tentang hubungannya dulu. Karena bagaimanapun kalian ingin merubah nasibmu dengan badanmu. Oleh dirimu. Maka tadi kata Syaikhullah, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu. Hentikan dirimu. Maka kata Abah, ada tawajuh, ada tafakur, tazakur, tawakul di penghujungnya. Tapi sebelum tawakul, maka kalian lebih baik, kata Abah, untuk mempercepat proses perubahan nasib. Maka tadi kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibak. Jadikan dulu semuanya negeri akhirat. Kembalikan. Sebanyak apapun dosamu, kembalikan dulu pada kosong. Itulah kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis sama alaikum midroro. Maka Allah akan berikan wa yumdidkum bi amwalin, aku akan berikan harta wal banin dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Maka disinilah kita adalah kenapa wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin, kata Allah. Kemudian kata Allah istaghfiru rabb, tadi kata Allah tadi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tabayatubu taubatan. Balik dulu. Kembalikan dulu pada kosong. Karena berapapun catatan burukmu di kehidupan yang lalu, negatif 1 miliar sekalipun dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Allah lah hasilnya. Maka tadi, ya, 2 hal yang bisa kamu lakukan kalau secara syariat kamu bisa mencabut catatan buruk tadi dengan tadi menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napasmu dan cabutlah. Ya Allah, apapun yang telah pernah kutorehkan, kulakukan di kehidupan yang lalu kepada siapapun orang, maka segala kesalahan orang yang pernah dilakukan pada diriku, maka aku bebaskan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi, bagaimanapun saya, ya Allah, dalam kehidupan ini, kehidupan lalu, kepada orang-orang yang pernah saya dolimi, yang pernah saya nodai. Ya Allah, muliakan dia, muliakan keluarganya, bahagiakan. Oh, begitu tadi semua. Kalau kalian ingin dimaafkan, adalah memaafkan. Tadi semua. Itu konsepnya. Maka kata Abah, pandanglah secara syariat dan hakikat. Pada saat ada makhluk berbuat salah pada dirimu, pandanglah hakikat. Supaya engkau adalah melihat Allah, bukan menyalahkan dia. Pada saat orang itu berbuat baik pada dirimu, pandang syariat.
supaya engkau bisa berterima kasih kepada dia. Di pada saat engkau bisa berbuat baik pada orang, lihatlah secara syariat, secara hakikat, supaya kamu tidak merasa berbuat baik. Pada saat engkau berbuat salah pada orang, pandanglah secara syariat, supaya engkau bisa minta maaf. Demikian pula pandangan kita pada Allah dalam kehidupan ini. Pada saat datang kepadamu ada perbuatan baik, sholatmu, zikirmu, puasamu, manakibmu, khatamanmu, maka apa tadi? Sebelum adalah kamu itu adalah mukhlas, maka tidak ada amal yang bisa kamu terima karena akan dihancurkan oleh iblis tadi semua ya. Maka tadi kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh kita, ma'asobaka min hasanatin faminallah, pandanglah tidak ada kebaikan yang kulakukan pada sholat, pada apa semua. Semuanya adalah perbuatan Allah pada kita. Kita hanya diberi sholat, hanya diberi dzikir, hanya diberi rizki, hanya diberi jabatan, hanya diberi. Dan kita adalah statusnya menerima sebenarnya. Tapi pada saat kita berbuat maksiat, melakukan kesalahan, maka jangan menyalahkan Allah. Pandanglah secara syariat. Supaya kita bisa beristighfar, mohon ampun pada Allah, kembali kepada Allah. Dan lihatlah perbuatan maksiat itu adalah sebagai peringatan dari Allah kepada kita, sahabat ya. Begitulah seharusnya kita dalam berjalan dalam kehidupan. Karena percayalah, kata Abah juga, silakan kalian mau percaya Abah atau tidak, bahwa kehidupan ini adalah ratusan ribuan kali sudah kalian lakukan, tapi kalian tidak faham tadi semua ya. Maka itulah Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim. Hei manusia, hei insan, apa yang telah membuat engkau melalaikan kepada aku, Allah Al-Karim? Kenapa engkau ini? Itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa sesungguhnya ini tentang adalah pengulangan. Makanya kenapa Allah ingatkan dengan penciptaan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa rakabak. Pada saat aku menciptakanmu pada surah Rabbmu tadi semua. Maka inna rabbaka ahata binas, wujudmu adalah wujudku. Sesungguhnya melihatmu karena basorku, mendengarmu karena samaku, berbicaramu karena kalamku. Inilah yang harus kita imsak di bulan Ramadan sesungguhnya. Inilah sebenarnya harus kita wudhu setiap kita melakukan sholat. La yamashuhu ilal mutahharun itu. Dan sucikan, kamu tidak akan bisa menyentuhku kecuali engkau adalah mensucikan dirimu. Mensucikan dirimu dengan bukan mencuci tangan, mengembalikan cucian tangan i'tiqadmu, mengembalikan kudrat iradat pada tangan. Pada saat engkau berkumur, sesungguhnya bukan engkau ingin mensucikan mulutmu, tapi sesungguhnya ingin mengalihkan sebenarnya apapun yang keluar dari mulut ini adalah kalammu ya Allah. Tuh. Mencuci wajahmu sesungguhnya ini bukan wajahku, tapi ini adalah wajah nurmu, Nur Muhammad yang nyata. Tadi ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Maka aku kembalikan penglihatanku padamu. Itulah yang harusnya wudhu. Itu juga yang harusnya diimsak oleh kita hari ini di Ramadan. Tadi atau di zakat. Inilah dizakatkan matamu untuk dia basirnya Muhammad. Basornya Allah untuk melihat pada matamu itu. Nah, kata Abah, sesungguhnya pada saat engkau melihat, dia yang melihat menggunakan matamu. Pada saat engkau mendengar, dia Allah yang mendengar lewat telingamu. Pada saat engkau berbicara, dia Allah bicara pada mulutmu. Adalah kalamnya dia. Ini yang harus dipahami dulu, sahabat. Maka di hikmah yang ke-16 itu, kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyajub syai'in wa huwa alladzi adhara li kulli syai'in wujuda qabla syai'in. Semua ya. Sampai ada berapa hikmah di penghujungnya, ya ajaba, ajaib Allah yang wujud harus ada pada Adam. Kamu Adam. Bagaimana Allah harus ada pada Adam? Dan disinilah sesungguhnya di hikmah yang ini kita, tapi kata Abah ada banyak cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kembalikan pada kosong. Kalau mau. Yang kedua, kalaupun kamu mau melakukan tadi, rubahlah, caburlah catatan tadi dengan menekuk lidah. Percuma kamu ngaji hikam kalau seandainya resep ini kan kamu praktekkan. Karena hikam itu bukan hanya teori, tapi adalah resep yang diberikan atau adalah perjalanan suluk kepada seorang salik
tadi semua untuk bagaimana dia berjalan kembali. Tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum midra. Atau tadi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi dzalimin la yamliku li nafsihi, sampai la yamliku li nafsihi, sampai melepaskan kepemilikan. Maka pada saat engkau rasakan la hayyun la ilmun, maka tadi amalia selama Ramadan Abah sudah ajarkan 7 amalia penyerahan diri supaya kamu aslama. Kenapa kamu serahkan? Serahkan tangan dengan dosanya, serahkan mulut dengan dosanya, serahkan. Itu pun bisa kamu lakukan. Maka tekuk lidahmu, rapatkan giginya, kemudian tahan napasmu. Itulah sesungguhnya perintah Allah. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil gudwi wal asal, di waktu pagi dan petang, pada gelombang theta, pada gelombang, pada saat engkau sedang rileks sebelum tidur, setelah engkau bangun dari tidur. 2 waktu yang Allah perintahkan. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, dengan tadarru, dengan tadi semua ya, merasakan bahwa kamu adalah, kosongkan dirimu tadi semua, serahkan milik dia pada dia. Nah itu sahabat, maka oleh Abah bahkan dicicil lagi setiap hari. Dari pertama lahayun, lahayun, lahayun. Yang kedua la ilmun, la ilmun, la ilmun. Hari ketiga la syami'un, la syami'un, la basirun. Hari keempat la basirun, la basirun. Tadi la qadirun, la, besok la muridun. Tidak ada keinginanmu kecuali pada iradah dia. Kemarin tidak ada kekuasaanmu kecuali pada kekuasaan dia. Kalau mau kembali gitu loh. Tadi kata Allah, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu merubah nasibnya dari semua. Nah, itulah kenapa ada bahasa Idul Fitri, itu kamu merubah nasibmu. Id, kembali. Ada ya'udu, untuk ruhmu kembali pada fitrah. Bagi Allah nggak ada masalah, kembalikan kaki dengan dosa-dosanya. Bagi Allah nggak ada masalah, kembalikan tangan. Jangan tangan kamu diwudui, dicuci wudhu, tapi tidak dikembalikan kudrat irodat pada tangan. Jangan sampai kakimu dicuci terus untuk wudhu, tapi tidak pernah dikembalikan kudrat irodat pada kaki. Sehingga yang sholat itu adalah kaki monyet. Tadi semua ya. Yang bisa menyembah dia hanya dia. Maka yang bisa menyembah dia adalah kudrat irodat dia. Berdiri pada kudrat irodat dia. Takbir menggunakan kudrat irodat tangan-tangan. Bacaan sholat menggunakan kalam dia. Melihat tempat sujud dengan basor dia. Mendengar bacaanmu dengan sama dia. Bukan dengan jejebermu. Bukan dengan telingamu. Karena inilah telinga monyet, mata monyet. Itulah kata Allah. Pada saat lahum kulubun la yabqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Kamu itu binatang. Jadi binatang tidak bisa untuk menyembah Allah. Itulah kenapa kamu tidak boleh menggunakan jasad dalam mengabdi beribadah kepada Allah. Karena tubuh ini justru adalah musuhmu. Tubuh ini adalah akan digunakan sahabat oleh iblis tadi semua untuk merusak ibadahmu. Tadi semua. Tadi wabdagi. Apa kata Allah? Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ubyanahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Sampai hilanglah dirimu. Kau lucuti dirimu. Lepaskan baju keakuan keempatmu tadi, sifat jasad tadi, kembalikan. Itulah sahabat yang harus kamu lakukan pada saat ngaji hikam. Maka sesungguhnya hikam bukanlah hanya teori, tetapi adalah tadi salik yang ingin kembali, adalah melakukan suluk untuk kembali pada Allah. Jadi sesungguhnya. Karena pada dasarnya kembali pada Allah itu bukan mati. Banyak manusia yang Abah saksikan mati tapi tidak kembali pada Allah. Bahkan mayoritas orang mati tidak kembali kepada Allah. Nih, iris kuping Abah. Kamu nanti akan menyaksikan sendiri. Ya. Manusia akan kembali kepada apa yang dia, ya ilah yang dia tuhankan, sahabat. Ya. Ini Abah tidak akan bahas hikmahnya dulu. Kalau kalian percuma kalian Abah bahas hikmahnya kalau kalian nggak ngerti konsepnya. Maka, nah inilah di Ramadan ini.
Maka sebelum sahur atau setelah bangun dari sahur, bagimu, dari semua yang masih melaksanakannya secara syariat tadi semua, ya, kamu tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, cabutlah tadi semua catatan buruk pada hatimu. Atau yang kedua, kata Abah juga, hilangkan tadi semua. Tadi, lahayun, la ilmun. Jadi sebetulnya sahabat, jalan menuju Allah itu ada 7 pintu sebetulnya. Silahkan, dan Abah sudah ajarkan semuanya. Mau lewat pintu mana? Itulah yang saya dikatakan Nabi, surga itu ada 7 pintu. Tapi kalau tidak kamu melakukannya, berarti kau pun akan punya neraka 7 pintu. Lewat tubuhmu itu, sahabat. Ya. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 13, Allah berfirman tentang wakulul insani alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran kamu akan dikalungkan lagi. Dan catatan buruk yang kamu tadi, SKS yang kamu belum selesai tadi, masih pembenci, pendendam, pendengki, masih tercatat di buku itu, akan digantungkan lagi. Tadi semua, ya. Sifat bahimiyah masih digantungkan lagi. Sifat subuhiyah digantungkan lagi. Tadi semua. Akhirnya, kehidupan ini adalah akan diulang terus semua. Maka Allah ingatkan ada 6 ayat dalam Al-Quran. Kenapa kalian itu harus mengulang perbuatan yang membuat kamu tidak bahagia? Inilah setiap Ramadan ada kesempatan kita adalah untuk di Rajab ada Mi'raj, di Sya'ban kita menjadikan kita adalah Muhammad, tetapi di Ramadan Allah dan Muhammad disatukan pada dirimu. Leburkan si Adam, hilangkan pengakuan kopiko pada dirimu, tapi kau saksikan gula si sifat sedang menyembah jat. Gula si sifat sedang menyaksikan si jat. Si jat menyaksikan si sifat. Tadi semua. Dan kamu si Adam, si roh, si relaksa, si kopiko, si Adam, si identitas adalah ikut menyaksikan. Bukan sebaliknya. Kamu yang merampoknya. Bahkan kamu membunuh Muhammad dan Allah pada dirimu. Yang ada saya, si Husain, si Abdullah, si Umar, si Ujang, si Dadang. Nah, itulah akhirnya kamu menderita sendiri hari ini. Itulah kenapa kita disebut Islam aslama. Itulah Islam itu hanya berhasil setelah kamu jadi Nasrani. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kamu jadi Nasrani, baru akan Islam. Tapi Nasrani tidak akan bisa menjadi Muslim kecuali setelah jadi Yahudi mendapatkan petunjuk. Nah inilah orang sudah salah paham tentang Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu perjalanan dirimu sebetulnya. Yahudi itu siapa? Yahudi itu tubuhmu yang mendapatkan hidayah. Barulah masuk ke dalam si Nasrani. Tadi semua. Setelah masuk ke dalam barulah kamu aslama si Islam. Inilah yang harus pahami ya. Tadi semua. Dan kalau nggak begitu kamu itu hanya ngurang Ramadan saja. Ngabisin ketupat berapa banyak dari dulu. Mati lagi, susah lagi. Lama-lama akhirnya ganti casing. Tadi semua ya. Karena ruh tidak mau balik-balik. Akhirnya masuk ashabus simal. Nah ini. Ashabus simal adalah kehidupan yang di luar tubuh manusia, sahabat. Abah kasih tahu. Ashabus simal itu di luar tubuh manusia. Ashabul yamin itu adalah pada tubuh manusia, tetapi dalam penderitaan. Dalam dunia ini neraka kepada dirimu atau surga. Tapi tidak bisa rojiun pada Allah. Karena yang rojiun hanya sabikun, ulaikal muqarrabun, sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Siapa mereka? Mereka yang mau membunuh dirinya. Yang tadi yang mau jadi al-baqarah, bako roh, maka dia bako asal menjadi sapi betina tubuhnya, al-baqarah, ya sembelihlah le supaya kalau nggak le kamu nggak bisa masuk ke jisamsu, kalau nggak jisamsu kamu tidak akan masuk ke ese anta anak, di situ ada mukhotob, kamu aku kamu gitu, nah gitu. Nah di situ ada bahasa kita. Nah selama masih ada kita, leburkan lagi kepada sampurna. Al-yauma akmaltu lakum din wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Nah, barulah selesai perjalananmu. Maka engkau akan menyaksikan kebahagiaanmu sendiri, merasakan kebahagiaanmu sendiri. Itu ya sahabat sebetulnya isyarah yang diberikan Al-Quran, begitu indah Al-Quran itu. Walaupun ayatnya diacak-acak ke sana ke kanan kemari, insya Allah bagi orang-orang yang sudah faham dia akan mengerti.
susunan ayat Al-Quran itu satu persatu semua ya sahabat. Nah, inilah sesungguhnya, maka itulah kenapa sahabat di dalam kitab surat Jalzalah itu bukan tentang kehancuran dunia. Maka tadi kata Allah, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal kiamat. Itu yaumal kiamah. Yaumal kiamah itu bukan kehancuran dunia, kematian. Coba ya kamu pahami di ayat itu. Setiap kelahiran bayi akan dikalungkan wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu wa nukhriju, pada saat dia keluar dari kematian dari jasadmu tadi yaumal kiamati kitaban. Nah, yalqau, maka engkau akan dibukakan bukumu sendiri. Hai Fulan, kamu setelah hidup kemarin waktu menggunakan jasad ini, atau katakanlah Abah ini, kata Abah juga HP ini udah 10 kali reinkarnasi, katakan Sabdi. Kemudian pada saat dulu pada Siemens mau pindah ke Sony Ericsson, ditanya lagi dia, mati lagi dia tuh, akan pindah lagi, dicabut dulu gitu, ganti casing. Tapi sebelum ganti casing ditanya, hei, kamu nanti casing, kamu akan memerankan peran yang sesuai dengan apa yang sudah kamu catat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Nanti kamu baca dulu, nanti kamu nyalakan aku, kata Allah. Baca dulu ya, bahasanya kurang lebih. Barangkali Allah tuh bercanda begitu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqa, dibuka sedikit tuh baca ya. Di sini kamu jelas bahwa sesungguhnya kamu itu pernah nyuri punya si A, si B, si C. Bahkan di sini kamu pernah membunuh, kamu itu pernah merampok, kamu itu pernah disakiti, kamu nanti pernah fitnah ya, nanti kamu akan difitnah oleh dia. Untuk apa? Supaya kamu plus, supaya kamu lunas, hak adami kamu selesai dengan dia. Bacain tuh, kamu tuh pada saat ruhmu keluar itu, sebelum nanti kamu dikalungkan lagi buku baru. Dipastikan dulu, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqau mansuro. Nah, itu yang dicatat itu mana tadi? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Itulah lauh mahfud, tercatat di lauh mahfudmu itu. Catatan yang sekarang kau pun masih mencatatnya. Maka engkau baru kemarin di bulan Sya'ban kan, nisfu Sya'ban, baru lagi store lagi itu satu halaman tadi semua ya, halaman yang siap pada saat nanti kamu mati, dia akan dimasukkan pada halamanmu itu, buku yang kamu kerjakan kemarin sahabat. Maka di Ramadan ini takutnya buku itu adalah bertulisan merah, maka itulah tadi ayo kita id itu adalah kembalikan, ada yaudu itu adalah hapuskan catatan itu di bulan Ramadan itu, hapuskan adalah catatan burukmu di bulan Ramadan ini. Dengan tadi adalah kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadi. Karena tadi kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal kiamat, yaumal kiamah. Yaumal kiamah itu bukan kiamat hancur dunia, tapi pada hari tadi, hari akhir tadi semua. Perjalananmu dengan casing tadi, si Siemens sebentar lagi masuk kepada Sony Ericsson dari semuanya. Sebelum pada tubuhkan. Nah, si Sony Ericsson akan menerima pembalasan dari tadi. Di HP yang sebelumnya si Siemens. Makanya tadi si Siemens nggak disalahkan. Tetapi adalah kemudian SIM cardnya dicabut, rohnya dicabut. Kemudian akan dimasukkan pada tempat yang baru. Itulah maka Allah ingatkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Nah, itu rabbaka auhalaha. Tuhanmu sedang memberikan tadi rabbaka tadi yauma idzi yasdurun nasu astatal liyu. Nah, memperlihatkan catatan amal kepada dirimu. Menjeritlah kamu, hai Fulan, kamu itu nanti akan belangsak lu. Nasibmu akan seperti ini. Itulah kenapa kata ulama mengatakan jodoh, pati, rezeki telah ditetapkan. Nah, tetapkan itu. Siapa tetapkan? Ya kamu itu yang membuatnya. Allah hanya membuat sistemnya saja. Maka pahami nanti dalam hikmah hikam yang akan selanjutnya Abah bahas tadi semua. Allah hanya menyiapkan tadi hukum tarik menariknya, hukum tolak menolaknya, hukum tabur tuainya, hukum polarisasinya, hukum sebab akibatnya. Hukum-hukum yang sudah Allah siapkan. Nah, adapun kita si wayang,
yang akan menerima. Tergantung kamu berada pada hukum mana. Dan Allah happy-happy saja, sahabat. Ya. Maka tadi, setelah tadi, akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hai Fulan, maka kamu sebiji jarah pun di sini, kamu pernah nyubit dia, kamu supaya lunas kembali padaku akan dicubit oleh dia. Kamu pernah mengambil harta dia, maka kamu akan siap-siap di kehidupan nanti. Maka kata Abah, tidak ada penipu di dunia ini. Tidak ada perampok di dunia ini. Tidak ada penjahat. Hanya orang yang mengambil haknya masing-masing. Inilah kata Abah, hak adami akan diterima pamayakmal miskola. Kenapa Allah menggunakan kata khair? Artinya adalah kaitan kamu orang dengan orang. Maka hari ini tidak ada, nggak boleh kamu mengeluh dengan apapun. Karena semuanya adalah bukan karena dari Allah. Tapi sesungguhnya adalah hanyalah pilihan yang telah kau ambil. Yang telah dicatatkan. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tadi semua. Maka Abah mengajak adalah menghapuskan catatan tadi di lauh, di papan mahfud. Tadi semua adalah tadi. Dengan menekuk lidahmu, merapatkan gigimu. Karena tadi semua. Atau kamu adalah totalitas, ada menenggelamkan humul, mematikan dirimu. Itu ekstrimnya. Maka kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum mafa'aluhu illa qalilun minhum. Tuh, hanya qalilun minhum. Tadi semua. Nah, itu termasuk orang yang ekstrim. Orang yang sudah mau al-mutu qabla tamutu. Silakan. Jadi kamu mau pakai yang ekstrim, yang menengah tadi, ada yang pertengahan, ataukah yang biasa-biasa saja, atau kamu nyicil setiap kehidupan, kamu balas tadi semua, semua hari. Tapi capek. Kapan ke surganya? Itu masalahnya. Maka tadi setelah kamu adalah wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqau mansura, baru Allah katakan iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaik, kamu hisab aja sendiri ya. Nah, maka hari ini kata Abah tidak ada yang bisa kita keluhkan, sahabat. Karena semuanya, segala apa yang datang pada kita, jelaslah 1 miliar% adalah pilihan kita, perbuatan kita. Maka marilah sahabat, hidup ini adalah tentang bagaimana kita adalah memerankan Allah takhallaqu bi ahlakillah. Adapun karma-karma tadi karena kita sudah keluar dari orbit Allah. Justru kita berbuat tidak sesuai dengan akhlak Allah. Padahal kita diadakan oleh dia. Dia ingin memperlihatkan sifatnya. Dan ingin memperlihatkan asmaul husna lewat tubuhmu. Nah, itulah. Dan kemudian kamu malah sebaliknya yang merampok haknya, sahabat. Ya. Nah itulah maka dalam hikmah-hikmah hikam ini diajarkan oleh satu ilah. Bagaimana kita berjalan menjadi seorang salik, melakukan suluk. Supaya kamu di penghujung perjalanan sulukmu kau terbang flying. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu akan merubah. Bahkan kata Abah, ayo rubah nasibmu di Ramadan ini. Ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itulah maka khairun min alfi syahr. Itu diperhitungkan kalau khairun 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Berarti artinya bahwa tetapi ingat dosa kepada Allah itu mudah dimaafkan. Kata Abah juga. Tapi yang menjadikan hak adami karena Allah tidak akan bisa mengampuni dosamu pada orang lain. Itu Allah sendiri. 4 ayat dalam Al-Quran. Allah tidak akan memaafkan dosamu dengan orang lain. Kecuali orang itu yang memaafkan pada dirimu. Ingat. Pamayakmal miskol. Kenapa Allah bedakan kata khair di situ? Pamayakmal miskola darrotin khairayarah wa mayakmal miskola darrotin syarrayarah. Sebiji jarah kebaikan kepada orang kau akan ketemu. Sebiji jarah keburukan kau akan ketemu. Maka hari ini kalau kau menerima banyak keburukannya, terimalah. Karena itu semua adalah perbuatan kita semua. Tidak ada debt collector yang datang salah alamat. Tidak ada. Ya, ingatlah. Inilah kata Abah, hari ini adalah hari pembalasan. Maka oleh karena itu,
Maka karena Abah menyaksikan reinkarnasi dari orang yang tadinya kehidupan ekonominya sangat buruk di kehidupan ini, kemudian dia dilahirkan calon sultan. Abah menyaksikan itu, sahabat. Bahkan sebaliknya Abah melihat orang yang sudah dari keluarga sultan, maka dia calon tukang batu di Gunung Kidul. Inilah direktur tadi. Makanya kenapa dalam hikam itu orang yang bahagia bisa celaka, orang yang celaka adalah bisa bahagia. Inilah kemudian yang sudah dibahas juga oleh Tuan Syabul Qadir di dalam kitab Sirul Asrar. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Makanya ilam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma ya nil qismaini yujadani fi insanin wahidin faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay antubadalan nafsaniyati ila ruhaniyati tabadalat jihatu syaqawati ila sya'adah faida taba'a hawahu in akasal amru wa idas tawal jihataini parroja'u ila khairihi kama qala Allah ta'ala man ja'a bil hasanatin falahu asyru amsalih. Nah itulah kata Abah kemarin, untungnya Allah mengatakan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu kenapa? Kenapa ada kasabah? Dari semua menggunakan wajan fa'ala. Kenapa ada iktasabah menggunakan wajan ifta'ala? Yang satu kasabah melahirkan tadi semua asobah. Maka berbuat baik itu sebetulnya mudah. Karena Allah menggunakan kasabah. Yang akan melahirkan asobah. Sehingga satu biji kebaikan harusnya kamu mendapatkan 70, 700. Bahkan bisa lebih berlipat lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi pada saat engkau berbuat dosa menggunakan iktasabah. Wajan ifta'ala. Artinya untuk sebuah dosa kamu harus ijtihada, harus berjuang untuk mendapatkan dosa. Karena pada saat engkau nggak jadi berbuat dosa, maka kau mendapatkan pahala malah. Tapi pada saat engkau melakukan dosa hanya satu, tuh kan tadi semua. Inilah maka kata Abah, sungguh aneh orang tidak bisa bahagia itu. Karena Allah sudah mengatakan antara kasabah dan iktasabah, antara wajan fa'ala dan ajan ifta'ala, antara asobah dan ijtihada. Coba tadi semua. Itulah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Itulah kenapa kata Abah juga Pak inna ma'al. Allah menggunakan isim inna. Allah menggunakan kata inna. Kan banyak orang gak percaya bahwa sesungguhnya kemudahan itu adalah begitu nyata. Bahkan Allah menggunakan kata inna bersamaan dengan kata ma'a. Nah, itu pun sebenarnya aduh. Ya Allah, maka bagi orang yang sudah mengerti di situ sebetulnya tidak lagi tadi la raiba fi hudalil muttaqin, enggak ada keraguan tentang bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Sampai Allah untuk ketaatan dengan kasabah, tapi dengan maksiat menggunakan iktasabah. Kasabah menggunakan wajan tadi fa'ala, tapi iktasabah menggunakan ifta'ala. Yang satu menghasilkan asobah, yang satu memperjuangkan dosa itu harus ijtihada. Harus berjuang untuk mendapatkan satu dosa. Dari semua. Karena menahannya jadi pahala. Melakukan hanya satu. Tapi kebaikan 10. Maka tadi dikatakan. Maka dikatakan ilam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma ya'nil qismaini yujadani fi insanin wahidin faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay antubadala linapsi apa namanya annafsaniyatu ila ruhani. Pada saat kamu rubah di mana adalah kebaikannya tadi semua. Mari ada bahasa wa ikhlasuhu, ada ay antubadala tubadil. Maka tadi dalam sholat qasad ada ta'aron, ada ta'yin, ada ikhram, ada munajat, ada tubadil. Pindah. Nah tadi alam nasrah menggunakan a-nya istifham. Adalah kalimat takriri. Kalimat pernyataan. Allah menggunakan kalimat bertanya. Untuk menegaskan. Fa inna. Sesungguhnya fa adalah merupakan. Harfu adalah istinafin. Tetapi adalah inna adalah harfu taukidin.
Bagaimana Allah memuatkan, karena orang nggak percaya bahwa di sebalik kesulitan bersamaan dengan kesulitan itu ada dua kemudahan. Itulah kenapa ada dua isi ma'rifat ketemu isi ma'rifat, maka satulah dia antara kata apa namanya. Tetapi pada saat isim nakiroh ketemu isim nakiroh, dua tuh. Satu masalah ada dua solusi. Bersamaan satu masalah ada dua keuntungan di situ. Sahabat hampir kebanyakan ayat Al-Quran setelah Abah pelajari, ya Allah betapa mendamaikannya Al-Quran itu. Maka tambah sungguh aneh orang masih bicara orang bakal disiksa kubur. Tadi semua bakal ini dibakar neraka wel, neraka sakor, neraka jahil. Itu orang yang jahil memahami Al-Quran. Ya. Pada saat Allah sudah menghitab semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hapuslah neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam, neraka jahim, neraka apapun. Tuh. Maka kamu sudah, disitulah muncullah dalil ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah yang sudah kenal kepada Allah dari semua, dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena tadi bagaimana dia akan takut pada Allah pada saat Allah menggunakan fa'inna. Fa'nya adalah harfu istinafin, innanya harfu taukidin, dibarengan dengan ma'al dorob. Semua tinggal laka alam nasroh, laka sodrok, mudhof ilaih. Kamu sandarkan kepada dia. Tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, cabutlah tadi semua. Karena semuanya yuridullahu bikumul yusra. Bahkan Allah menggunakan kata yusrun, bukan kata sahlun. Semua ya. Bahkan Allah apalagi tidak mau menggunakan usrun. Maka dalam kisah ini dari awal kan ada bahasa dua kali Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Semua ya. Inilah sahabat ya. Jadi kalau kita ngaji hikam ya, kalau nggak ngerti dulu kajiannya terus kamu bahas mau coba kayak apa, terus buat apa? Apakah kita ini radio butut? Kamu itu kalau mau apa-apa kan harus ada samroh. Ujungnya dari sebuah proses ibadah itu apa? Samrohnya. Kalau kamu nanam cabai harus ketemu pedesnya cabai. Kalau kamu sekarang adalah main api harus ketemu panasnya api. Kalau kamu makan nasi harus ketemu kenyangnya. Buat apa kamu ini? Ungked-ungkedan tapi nggak ketemu buahnya. Inilah persoalan hari ini. Orang Islam sibuk ritual. Nggak ngerti pada Allahnya. Terus ngayal aja. Surganya di sono. Semua inilah yang nggak hortam. Tadi semua ya. Baik. Hari ini setelah kita pahami di hikmah yang ke-16. Biar kamu paham sesungguhnya kenapa Abah kasih prolohnya hampir sejam tuh prolohnya saja. Yang ngajinya setengah jam saja cukup. Karena pada dasarnya kita harus memahami. Kita ini harus mendapatkan samroh. Itulah kenapa para ulama-ulama tasyawuf menggunakan kajian kitab itu ada mabadi asyroh. Ada mabadinya. Maka di penghujungnya adalah apa samrohnya. Terus masa ada amal yang kamu tanam. Mau kamu itu makan nasi nggak ada kenyang. Mau kamu main api nggak ketemu panas. Mau kamu main es tapi nggak ketemu dingin. Itulah. Semuanya itu adalah semua. Maka tadi jangan melakukan sebuah amal yang kamu tidak mengerti. Ini harus dipahami tadi semua. Ini karena tadi hanya gara-gara disebut takut kafir aja sholat. Tadi Somad sholat yang takut disebut kafir. Si Rahmat sholat kan takut disebut sesat. Apain kamu takut disesatkan manusia? Hidup ini bukan tentang cara ridho manusia. Rasakan oleh dirimu sendiri bahagia yang bahagia kamu, yang gak bahagia juga kamu. Maka di sini nggak usah pusing dengan orang yang menyalahkan kamu dalam hidup dari semua. Ya, maka di hikmah yang sini adalah maka Allah saya toleh berkata setelah kamu mengerti di hikmah-hikmah yang semua kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwallazi adhara kulla syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwallazi dhahara bi kulli syai'in. Terus semuanya.
Bagaimana mungkin dibayangkan kamu terhalang, Allah terhalang oleh kamu? Allah yang dohir padamu, Allah yang wujud padamu, Allah yang sudah ada sebelum adamu, Allah yang nyata sebelum adamu. Coba, karena kamu yang ada kamu, itulah yang jadi persoalan tadi semua. Maka di hikmah yang ke-17 ini, mataroka min jahli syai'an man aroda ayyahdusa fil waqti ghairu ma adharahullahu fihi. Tadi semua, sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang Allah tidak kehendaki. Coba, sungguh dungu orang mengharapkan kaya padahal di catatan bukumu sendiri yang digantungkan di lehermu itu miskin. Sungguh dungu orang yang melakukan sebuah ikhtiar bahwa dia itu melakukan usahanya itu adalah mancing, sementara rezekinya itu sebetulnya adalah kuli. Sungguh dungu orang yang seharusnya jadi olahragawan malah jadi ustad. Sungguh dungu orang ustad yang seharusnya dia itu adalah menjadi biasa jadi polisi. Maka inilah manusia karena nggak ngerti peruntukannya. Orang tua pun kadang-kadang maksa orang, kamu jadi ustad ya nanti mondok. Padahal dia itu calon rampok sebetulnya. Mana yang kamu pilih? Rampok yang diridhoi oleh Allah. Kan diingat di dunia ini nggak ada peran kecuali peran Allah. Maka tadi di hikmah yang selanjutnya ini bukan masalah baik dan buruk. Sesuai dengan buku Allah enggak, kan itu masalahnya. Tapi kamu itu kan selalu inilah persoalannya manusia. Ada orang, makasih Tompi, pernah ketemu dengan dokter Tompi. Dulu saya katanya itu disuruh oleh orang tua jadi dokter. Habis dokter saya kasih nyanyi lagi aja saya mah katanya gitu. Karena tiap orang itu ada peruntukan. Maka kalau di Eropa itu ada ditemukan tentang bakat dan minat yang oleh kita disebut di mana letak Nur Muhammad pada diri. Kalau semua orang itu menemukan hakikat Nur Muhammad pada dirinya, kamu akan hebat sebetulnya. Maka tadi banyak orang mengerjakan sesuatu. Maka itulah ada bahasa taufik. Oh, kalau karena ada taufik dari Allah. Taufik itu Allah wafaqo, cocok. Kamu kadang ingin kencing, ada somad kencing, domanya mundur. Itu wafaqo, cocok. Kebetulan. Dari semua. Maka doa yang kamu lakukan itu tidak ada yang diijabah sebetulnya. Kebetulan. Maka Abah sudah bahas tadi bab 7 tentang bab doa. Doa itu bukan enak saja. Memang Tuhan apa yang kamu atur. Minta apel, datang apel. Minta anggur, datang anggur. Kalau begitu Tuhan itu hamba, kamu Tuhan. Ini orang juga kadang-kadang, aduh. Makanya doa itu bukan tentang meminta. Da'aya da'u, hadirkan dia. Dan dia memberi bukan pada benda, pada apa yang kamu inginkan. Tapi pada apa yang dia inginkan. Makanya di hikmah yang ke-7 tentang doa itu adalah. Makanya begitu jelas kepada kita. Tadi semua. Sesungguhnya yang disebut doa itu tadi. Layakun ta'akhuru amadil atoyal ma'al ilahi. Diduai mujiban liyasika bahwa duminalakal ijabah. Tapi pima yahtaruhu laka lapima tahtaruhu linapsika wafil waktil ladhi yurid lapil waktil ladhi turid. Tuh kalau orang mengerti, makanya kamu kalau ngedua, ya Allah berikan saya motor, tapi kalau oleh Allah dikalikan kasihkan lain. Ya Allah berikan saya uang, Allah kasih kamu kesehatan dan keselamatan. Allah kamu mintanya tadi semua sugih, tapi Allah kasihnya kamu adalah malah tidak sugih. Inilah kamu harus mengerti. Kalau kamu ingin jadi hamba tadi semua. Karena yang baik maka wasan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wasan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut kamu jadi ustadz itu baik. Makanya sekarang banyak ustadz dibui. Karena tadi bapaknya menghendaki dia jadi ustadz, Allah menghendaki dia dibui. Tadi semua pahami, karena kamu telah keluar daripada apa tadi. Maka syaitan mengatakan mataroka fil jahli syai'an minal aroda ayyahdusa fil waqti ghairu adharahullahu ta'arahullahu pihi. Sangatlah dungu orang menginginkan terjadi sesuatu pada waktu, pada perkara yang tidak tercatat untuk dirinya. Ini harus dipahami. Makanya kenapa harus ada tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Tadi semua harus pahami. Maka yang baik menurut Allah, sahabat. Maka lihat, saksikan oleh kamu. Orang ustad, kiai, kayak Balham bin Baura. Wah, raka.
para siswa, wah, ilmu ibadah, ilmu neraka. Terus, tapi sebaliknya, orang-orang yang maksiat, bunuh 1, bunuh 2, bunuh 99 ke 100, dilengkapi cepet, dia bunuh juga, surga. Jadi sebenarnya kamu tuh harus ngerti. Makanya ibadah itu dikata abadah ya bunuh ibadatan itu bukan sesuai baik dan menurut sangkaanmu. Sesuai tadi makanya arih nafsaka minat tadbir. Maka di hitam tadi sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar, sekuat apapun. Akhirnya manusia mencari sesuatu yang tadi dijamin oleh Allah, ijtihadu kapima duminalaka wa taksiru kapima tuliba minka, tapi dalilun alanti. Akhirnya manusia mengejar perkara yang dijamin, tapi dia melalaikan perkara yang disuruh. Ini kan persoalan. Bagaimana kalau Allah nyuruhnya kamu itu bagian tadi kan? Kan di dunia ini ada tentang dramanya dia. Tapi manusia seolah-olah percaya bahwa pintu ini adalah kebaikan. Itu sangkaanmu. Maka tidak sedikit manusia yang datang dari pintu negatif, justru dia lebih baik, selamat. Tadi semua ya. Di hikmah ini ada kurang lebih begitu, sahabat ya. Jadi itulah maka hari ini karena kita sudah salah kaprah ibu kita, bapak kita menjadikan kita Majusi Nasrani, telah mengacak-acak buku kosong yang sudah dibuat oleh Allah. Seharusnya kita ini setiap orang kalau saja dari awal itu adalah tadi tawakal pada Allah, kamu itu sudah semuanya bahagia di penghujung apapun peranmu di sini. Karena kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun adalah ibadah ya'budu ibadatan. Dan kamu harus mengerti tadi semuanya. Mana muharriknya, siapa dalangnya, apa yang dikehendaki oleh dalang. Tadi semua. Ya, ini ya. Maka kita lanjutkan tadi semua ya. Maka di hikmah yang ke-18 ada ihalatu kal a'malu ala wujudil farogi min ru'unatin nafsi, menangguhkan amal demi menunggu waktu luang termasuk kebodohan. Tadi semua nggak usah milih-milih. Makanya Abah Setu dulu udah jadi insinyur, udah jadi bahkan kata orang boleh disebut ustadz karena ya pernah mondok begitu. Tapi saya tukang ojek depan saya ngojek. Ya Allah, kalau ini ojek ini adalah pekerjaan yang kau berikan pada aku ridho. Tuh, Abah saya tuh. Kemudian saya didorong lagi oleh jadi nelayan. Berapa kali mau tenggelam di laut. Tadi semua. Ya Allah, kalau seandainya ternyata engkau takdirkan. Walaupun aku sudah insinyur dan IPB. Haha, begitu. Dan aku pun sudah monok. Ternyata engkau menjadikan aku nelayan. Aku ridho. Pinahkan lagi sama dia. Jadi nelayan. Jadi petani bunga. 3 tahun menggarpu tanah. 7 petak digarpu sendiri. Tanam sendiri. Dijual sendiri. Sampailah pada titik saya katakan pada kebun bunga saya. Bunga hebras, carnation sedap malam saat itu. Lily of the valley. Saya katakan, ya Allah, kalau engkau ternyata menjadikan aku tukang bunga, aku ridho. Gitu. Besoknya dihancurkan lagi oleh dia. Habis oleh lalat. Barulah saya ngiprah ke Jakarta. Nah disitulah di tahun 90 saya ditempatkan oleh dia. Menjadikan seorang pekerjaan dengan gaji 5 juta. Dikasih mobil Honda Accord dengan gaji 5 juta. 5 juta tahun 90 keren. Karena beli motor 14 biji. Tuh. Disitulah setelah kita dipelonco 8 tahun. Pernah nyetak bata. Pernah jadi jualan jagung bakar. Nanam jagungnya, kita jual jagungnya. Nanam cabai, jual cabai. Nyetak bata, jadi nelayan. Semuanya saya lakukan. Saya ridho. Bukan milih-milih. Tadi semua. Karena banyak teman saya yang memilih. Oh, kenapa kamu? Oh, nggak pantas, saya ini kan insinyur. Nah, inilah. Hari ini saya saksikan mereka-mereka dulu yang nolak sebagaimana saya. Maaf ya. Kalau Abah itu hanya nonton saja sebetulnya perbuatan dia pada saya. Maka saya selalu terima perjalanan ini.
Maka bagi apa? Duit 2 miliar ambil orang, gak ada masalah. Tidak sedikit pun sakit di hati ini. Happy aja. Wong saya lahir aja telanjang. Pasti itu ada kaitannya dengan masa laluku. Gitu kata Riswa. Udah beres urusan. Orang polisi laporkan. Ngapain lapor polisi? Polisi perkara orang lain itu sumber income ya, Pak Komandan. Siapa namanya? Lapor komandan saya tambah double ruginya. Tadi semua. Gak ada abah saya tuh lapor. Bahkan kalau dihitung di satu ini mungkin berapa miliar duit saya. Tapi sekarang metodologinya dirubah tuh. Saya bangun pondok. Ya, alhamdulillah adalah hari ini adalah juga mulai lagi ya sebuah pondok yang ke-29 yang kita terus tidak akan berhenti biar menyaksikan. Tadi jangan kau menunggu berbuat baik. Makanya Syaikhullah katakan adalah ihalatu kal a'malu ala wujudil farogi min ru'unatin nafsi, menangguhkan amal demi menunggu waktu luang termasuk bodoh. Ngapain nunggu-nunggu? Wah, nanti saya milih dulu deh. Barangkali ada pekerjaan lebih bagus nanti. Nggak usah. Adapun di depanmu, terimalah itu semua. Apapun yang ada di hadapanmu, terimalah itu semua. Tadi semua. Ya. Walaupun harus merampok tadi semua. Ada orang yang rezekinya dapat merampok. Ingat itu. Karena kalau nggak ada perampok, ya nggak ada satpam. Nggak ada polisi, nggak ada jaksa, nggak ada pengadilan, nggak ada kurungan tuh. Besi buat jerujinya aja. Waduh, saya gimana kalau nggak ada jeruji besi? Kalau nggak ada orang jahat, Mas Budi. Semuanya itu baik kalau seandainya sesuai ketentuan dia. Tadi makanya jangan kagetan, jangan panikan dalam hidup tadi semua. Ya, ini harus dipahami. Maka Abah suka cerita orang, aduh Abah enak, iya, lu tuh nggak ngerti. Bahkan saya katakan, bahkan dari 4 ini aja belum tentu Mas Budi berat dalam perjalanan hidup. Tapi pernah mau tenggelam dua kali jadi nelayan belum pernah dialami Mas Budi. Belum pernah Mas Budi mikul tanah, saya nguruk tanah pasar semalaman tuh. Gitu. Dipikulin tanah, dipindahin untuk mengurung legok yang dalam. Hari semua. Saya, padahal bapak saya tidak miskin. Inilah harus dipahami oleh kita, sahabat. Ya. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Tadi semua. Emang dikira nggak ada Tuhan, maka orang-orang tadi. Tadi. Ya. Sampai ada kisah tukang cukur. Tuh. Kisah tukang cukur tadi semua. Kang Somad tukang cukur. Ada orang dicukur yang ngoceh melulu. Saya nggak percaya kata di dunia ini ada Allah. Emang kenapa kata Kang Somad? Kalau ada Allah nggak ada orang menderita yang dibunuh di sini, yang disakiti di sana. Kang Somad bingung, diam aja lagi nyukur gitu. Gitu. Tadi. Oh apa dibalik? Yang Kang Somad tukang cukur ngeluh gitu sama yang dicukurnya. Saya nggak percaya kata Kang Somad ada Allah di dunia ini. Buktinya banyak manusia menderita, yang menangis di sana, menangis di sini, dibunuh di sini, sakit di situ. Akhirnya yang dicukur itu si Ustadz Bebeh gitu. Ustadz Bebeh lagi dicukur sama Kang Somad gitu. Tadi semua. Bebeh bingung ngejawab sebagai Ustadz. Jadi karena Somad lagi ngeluh dia. Mungkin dia coba usaha ini ketipu, gitu kan tadi semua. Karena tadi selalu punya anggapan bahwa usaha yang kita bangun itu akan lebih baik. Inilah kebodohan. Sungguh bodoh kata Syaikhullah kamu melakukan sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah untukmu. Tadi mata rokapil jali syai'an man aroda ayyahdusa fil waqtil ghairu ma adharahullahu fihi. Maka begitu selesai Bebeh dicukur, aduh gimana jawab Somad nih. Dia keluar dari tempat cukur. Di luar dia lihat orang gila, orang gondrong. Sampai bulunya tuh penuh Mas Budi sampai pantat. Wah kata Bebeh, Ustadz Bebeh punya jawaban. Dia balik lagi dia ke Kang Somad, ke tempat cukur.
Akhirnya kata Bebe, saya Pak Somad nggak percaya di dunia ini ada tukang cukur. Loh, tadi barusan kamu saya cukur, kata Somad. Nggak percaya. Tetap Bebe itu. Kenapa kamu nggak percaya saya ini tukang cukur? Ya sebagaimana kamu nggak percaya di dunia ini nggak ada Allah. Karena saya tadi di luar menyaksikan, saya yakin nggak ada tukang cukur di dunia. Buktinya itu orang gila, itu gondrong di luar. Kata Somad, itu bukan salah saya. Dia yang tidak mau datang pada diriku. Nah, tepat jawabannya. Kamu sendiri di dunia ini tetap Allah ada. Tapi mereka-mereka yang menderita itu adalah mereka yang menjauhi Allah. Itulah. Maka di hikmah ini, sahabat, tadi semua dikatakan adalah ihalatu kal amalu ala wujudil farogi min ru'unatin nafsi, menangguhkan amal di menunggu waktu adalah termasuk kebodohan. Jangan kau pilih-pilih pekerjaan. Jangan kau pilih-pilih bisnis. Apapun yang ada di hadapan. Mungkin pengalaman Mas Budi sama. Sampai hari ini kan dulu susah nggak? Nah, nggak usah milih. Makanya Abah Setu tidak pernah milih. Di tukang ojek siap. Tadi sampai saya itu mikulin, ngedorong waktu pembangunan jalan kereta Mas Budi dari kota sampai ke Serpong tiap malam, dari mulai start jam 9 saya dorong-dorong besi di kereta itu. Sehingga saya mengenal kehidupan malam di jalan kereta. Saya menyatikan seorang pemuda lagi ngagenyol banci. Inilah, tidak ada yang buruk dalam kehidupan, semuanya adalah pelajaran sekolah kepada kita. Dari belajar saya dari kehidupan malam di jalan kereta itu, saya pernah menyaksikan juga seorang ayah sedang menunggui di rumah kardus anaknya yang sedang diobral. Betul itu. Saya di daerah Pacenongan ditawarkan, hei pak, ada anak 15 tahun ketika di saung itu anak saya. Bapak mau nggak? Coba. Jadi saya mengenali kehidupan. Itu bapaknya sendiri yang jual. Jadi di malam itu saya menyaksikan kehidupan. Tapi tetap tidak ada yang buruk dalam kehidupan. Maka kata Abah, setiap keadaan adalah guru. Setiap ruang adalah kelas. Setiap orang adalah guru. Semua, ya. Inilah yang harus kita pahami. Makanya tadi dari hikmah yang keempat, arih nafsaka. Udah kamu kalau mau tafakur, tawajuh, tafakur, tazakur, maka tawakullah di penghujungnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Alhamdulillah buah dari situ tahun 1990 Abah masuk setelah nyoba jadi nelayan, jadi ini, jadi itu, dan saya tidak menolak. Sampai saya tulis buku di status embun pagi. Sampai itu buku mau difilmkan sama Kang Deddy Mizwar. Sudah dibikin naskah teksnya itu buku itu. Kalau tidak dia jadi calon gubernur waktu itu, jadi itu Abah jadi pemain film tuh. Dari perjalanan hidup Abah itu Mas Budi. Dari semua, ya. Karena cukup fenomena saat itu, gitu kan tadi. Sampai Abah menjadikan Golden Boy. Akhirnya siapa yang tidak kenal dengan nama Abah di Swiss, di Perancis, di mana semua. Karena tadi dari pengalaman hidup yang Abah temukan dalam perjalanan, Tuhan telah mendidik. Tadi semua. Maaf, ini mungkin satu contoh saja sebagai contoh. Pada saat Abah mau masuk kepada perusahaan itu, diuji. Bagaimana mencium bau-bauan? Bagaimana orang yang tiap hari jualan bunga dites bau-bauan? 100. Pernah menjadi tukang cetak bata. Ditanya oleh Mr. Dieter Pussel orang Jerman. Bau apa menurut kamu ini? What do you think? Kata Abah, ini mirip kayu dibakar. Orang pernah jadi tukang genteng. Kan di belakang genteng itu kayu suka ada ngegerujus tuh ya. Kalau dicium wangi nggak? Nah itu. Dan mereka itu bingung. Kok kamu tahu bau semua? Itulah bahwa setiap tahapan dalam kehidupan itu sebetulnya dia Allah sedang mempersiapkan dirimu asal kamu sadar. Seperti seorang yang ingin membangun bangunan, dia siapkan ini hari ini pasirnya, hari ini batanya, hari ini ininya, dia kumpulkan itu semua.
Dan itulah kehidupan setiap hari. Itulah kenapa kita harus reinkarnasi. Karena pada dasarnya kamu tidak akan sukses sebelum jiwamu bersekolah. Kamu tidak akan ada ketemu sabar. Kecuali sabar itu ketemu masalah. Kamu tidak akan ketemu syukur. Kecuali syukur itu dilatih. Maka tadi. Kamu tidak akan ketemu ikhlas. Kecuali ikhlas itu juga berproses. Maka kehidupan ini adalah the university of life. Pelajaran kepada hidup kita. Maka jangan menolak apapun yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Karena pada dasarnya dia Tuhan Allah lebih mengerti tentang tujuannya daripada kamu sendiri. Cuma manusia selalu menolak. Maka tadi kata apa? Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra itu di situ. Sampai Allah berkata wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Karena manusia memilih yang selalu pandangannya baik adalah baik menurut uteknya. Tidak semua yang dipandang baik oleh manusia baik menurut Allah. Maka kata Allah wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu menganggap tidaklah baik untukmu, tapi sesungguhnya adalah buruk untukmu. Tapi wa asya baik untukmu. Rugi itu tidak buruk. Miskin itu tidak buruk. Musibah itu tidak buruk. Karena tidak ada manusia yang bangkit kiamat kecuali dari dia dikusruk karena durukan mesat gobang kabuyutan. Maka mari belajar dari kehidupan ini semua. Ambilkan pelajaran semuanya. Kalau tidak, kamu akan lahir lagi, belangsak lagi, lahir, belangsak lagi, lahir, belangsak lagi. Karena kamu tidak pernah mengambil pelajaran. Orang gering bahasa saya lupa. Ya memang Allah sudah berkata di Quran. Ada orang yang kumatikan kata Allah dalam keadaan muda. Supaya kamu ingat lagi memori yang kamu lakukan. Ada lagi ayat yang satu lagi. Aku matikan kamu dalam keadaan tua. Supaya kamu pun lupa memori. Muncullah oleh Allah di situ. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Karena kalau seandainya Somad itu berpikir tentang masa lalu yang memedihkan. Maka di kehidupan ini kamu tidak akan semangat. Tapi catatan itu masih ada Kang Somad. Maka terus apa yang kita lakukan itu setiap hari. Akan mendohirkan segala apa yang dikalungkan pada leher kita itu semua. Maka hari ini Abah mengajak. Ayo rubah nasib. Rubah nasibmu dari semua. Ya. Maka inilah yang dikatakan. Maka itulah dilanjutkan oleh satu ilah hikmah yang ke-19. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilaka fima siwaha. Falau aroda lasta malaka min ghairi ikhrajin. Janganlah engkau minta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari suatu keadaan agar dia mempekerjakanmu dalam keadaan yang lain. Tuh. Seandainya dia menghendakimu, niscaya dia akan benar-benar mempekerjakanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan itu. Pada saat kamu hari ini dari keadaan sempit, jangan minta dilapangkan. Ingat itu. Atau hari ini, pada saat kamu sedang dalam keadaan sakit, maka kata Abah, orang-orang arif billah, pada saat kamu jenguk dia sakit, termasuk Hasan al-Basri, dijenguk. Semoga engkau diberikan kesembuhan. Hei mal'un, kata Imam Hasan al-Basri. Emang kamu pikir sakit gua ini lebih buruk dari sehat? Tuh. Maka harus mengerti. Lihat. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq minta mati selamat. Matinya diracun. Bagaimana Umar bin Khattab minta selamat. Matinya dibunuh. Bagaimana Utsman bin Affan doanya minta selamat. Matinya dibunuh. Bagaimana Ali doanya minta selamat. Matinya dibunuh. Jadi inilah harus mengerti. Selamat menurut siapa? Apa itu? Selamat menurut siapa? Di sinilah kita harus mengerti. Kalau kita mau berjalan sesuai dengan hukum Allah. Baik yang menurut kamu belum tentu baik menurut Allah. Maka jangan milih-milih sebenarnya. Kalau mau, pilihlah percaya kepada dia. Itulah iman itu bukan percaya, tapi yakin.
semua ya. Maka di hikmah ini jelas oleh Syaikhullah adalah la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilaka fi masyiwaha. Janganlah engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari suatu keadaan agar dia memperkerjakanmu dalam keadaan yang lain. Misalnya kamu lagi sempit, ya Allah lapangkan. Itu kamu sok tahu. Datangkan dua makhluk ini ke sini kalau nggak ada dalam keadaan sempit. Sia mau ngaji ka dia lebih sempit. Tuh. Maka kebanyakan orang yang datang ke Abah itu orang-orang yang sedang sempit. Itulah kadang-kadang sempit itu tidak jelek. Rugi itu tidak jelek. Musibah itu tidak adik. Makanya tangtrang, kolentrang, silondok mae, nunutan, mesat gobangka, buyutan, tikus rukana, durukan. Nah itu. Potnya. Ya. Ya Allah. Nah disinilah kamu nanti akan mengerti tentang rahasia gaib. Ya insya Allah nanti kita akan bahas besok malam. Ya. Ini pun sudah lewat. Tadi kena asar gara-gara lauk arwana maneh. Sehingga abah itu ngaji. Gitu. Semuanya baik nggak? Baik. Tidak ada yang buruk. Mari ya kita pandang kehidupan ini. Apapun yang terjadi pada diri kita, percayalah kepada setiap bebenguk. Setiap tangkurak. Semuanya yang terbaik buat diri kita masing. Jangan mengeluh. Karena setiap orang itu, apapun kondisi hari ini, Allah sedang memberikan yang terbaik kepada dirinya masing-masing. Si Bebe, nah dikasih duit misalnya tadi. Karena Allah tahu kalau dikasih duit, dia pasti judi online-nya tambah gede gitu. Semua. Tadi, kalau orang ini dikasih duit, oh pasti dia kiu-kiu. Pasti dia duitnya itu untuk menyakiti dirinya. Oh tahan ya. Itulah maka di hikmah nanti banyak orang diberi, tidak diberi. Itulah pemberian yang sesungguhnya. Pada saat kamu ingin dan tidak diberi, itulah pada saat kamu lagi kecil minta silat gol, ibumu tidak memberi, apakah itu benci? Tidak, karena ibumu tahu engkau belum bertanggung jawab kepada silet yang kau itu. Maka itulah kata Abah, rubahlah, saya siap kaya. Saya siap jadi bendahara Allah. Saya tidak akan dolimi diri saya. Ya kata Allah buktikan sekarang. Lu duit kecil aja punya gocap dipasang selor. Nah disinilah kamu harus paham. Ya. Itu saja barangkali sahabat. Jadi hikam itu bukan sebuah teori. Tetapi adalah praktek kehidupan. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah besok asar. Kalau seandainya tidak ada aral melintang. Kita akan lanjutkan kajian kita besok dari semua atau besok malam setelah sholat tarawih kita semua. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Yang bicara tidak lebih arif tadi semua, tapi kita sudah memahami kehidupan ini. Ya, catat dalam kehidupan daripada engkau tidak mau mengimani bahwa karena Quran Abah sudah menemukan sekarang bukan lagi 238, Abah sekarang sudah menemukan 248 ayat reinkarnasi. Karena setiap hari Abah kaji Quran itu Abah menemukan kalau Abah tandain setiap ayat itu semua. Ya. Tapi karena manusia saja karena ngajinya adalah pakai kacamata kuda. Identitas Muhammad wujud Allah hidupnya. Yang sebenar-benarnya yang ada itu Allah pada wujud Muhammad, pada identitas Adam. Jadi istilah Adam itu apapun dia yang punya nama Adam namanya. Hanya disinilah memahaminya, jangan terjebak pada Adam, manusia pertama bahasanya. Dari itulah akhirnya manusia jadi bingung memahami agama. Apapun itu disebut Adam, yang punya nama, wa'alamal Adam asma kullaha, semua yang punya nama itu disebut Adam. Tuh, tadi semua. Itu identitas, tadi Kopiko, si Sugus. Tadi si sugus itu nggak ada. Sebenarnya si sugus itu adalah gula dan manis sebenarnya. Tadi kalau semua gula dan manis nanti
bingung manggilnya. Tadi kalau pada saat kamu ingin yang bau ini disebut si kopi kok, dada kopi. Nah itu si Adam juga itu sebenarnya. Tadi sebenarnya. Jadi kalau begitu Adam itu identitas tadi semua ya. Nah makanya tidak boleh kita sholat itu menggunakan si identitas si Adam. Dan inilah yang menjadikan manusia hari ini menderita karena kamu sebagai identitas. Kamu sebagai si Adam dan kamu tidak mau melepaskan identitas dirimu. Maka tadi timbullah ketakutan-ketakutan pada dirimu. Tadi semua takut ini, takut hidup, takut mati. Kenapa takut mati? Karena kamu merasa memiliki hidup. Nah itu. Takut miskin. Kenapa takut miskin? Karena kamu takut. Karena merasa memiliki harta. Tadi semua. Coba kalau kamu tidak merasa memiliki. Nyaman hidup kamu itu, kembalikan sebenar-benarnya. Kamu tidak memiliki apa la yamliku li nafsihi. Inilah sahabat yang harus. Kenapa di dalam sholat diajarkan tubadil gitu loh. Tadi semua ya. Ini konsepnya harus dipahami dengan matang, dengan rasa, bisa biar kamu bisa merasakan dan membuktikan. Tadi semua ya. Maka inilah ya, maka mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pikat yumdihi. Ya, setiap napas yang kau hembuskan ternyata sebenarnya adalah kau telah membuat takdir buat dirimu sendiri. Sangkaan-sangkaanmu itu tadi semua. Maka kita lanjutkan. La tataraqab. Nah, kalau di dalam bahasa hikam ini dikatakan adalah apa namanya? Oleh la tataraqab burugol adyari fa inna dalikai adalah yak ta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekat kepada Allah, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Jadi dalam bahasa apa namanya, janganlah menanti-nanti hilangnya kecenderungan pada dunia. Atau disederhanakan gini, kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, jika engkau berada di waktu senja maka jangan menunggu tibanya pagi, gitu loh. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi jangan menunggu sore tadi. Maka kemarin di hikmah sebelumnya jangan milih-milih, gitu kan tadi. Maka ini banyak manusia milih ini, milih itu, milih ini. Nah, ini tidak berbuat tadi semua ya, tadi semua. Akan dikatakan lagi oleh apa namanya baginda Nabi, gunakan mudamu sebelum tuamu, gunakan sempatmu sebelum sempitmu, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Ini artinya adalah la tataraqab. Jangan menantikan selesai habisnya perintah. Jangan nunggu dulu, nanti aja kalau seandainya udah santai, nanti saja kalau ada halangan. Nanti halangan itu akan muncul lagi. Terus berbuat. Nah kemarin maka dikatakan jangan menunda untuk beramal. Jangan menunda untuk berbuat. Jangan menunda untuk bekerja. Jangan menunda untuk berbisnis. Apapun. Tadi semua. Karena bisa jadi yang kesempatanmu itu tidak akan kembali lagi padamu. Ini banyak orang gagal itu nunggu mudah-mudahan. Sama kayak kamu ingin membeli mobil. Misalnya nanti saya beli yang model terbaru. Tahun depan muncul lagi model. Nanti saya terbaru. Ya tahun depan muncul lagi model. Tadi nggak pernah beli mobil. Tadi semua ya. Inilah ya. Dikatakan di hikmah yang selanjutnya adalah ini kita, makanya disinilah akhirnya akibat tadi akan masuklah ke hikmah yang ke-22 ya. Hikmah yang apa namanya ke-22 tadi, ke-24 adalah latas tagribu al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia. Tadi semua. Kemudian fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun atiha. Karena dunia tidak melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifat
dan konsekuensi dari karakternya tadi semua ya. Jadi jangan engkau merasa aneh. Maka tadi kenapa dari awal di sini bahasa dunia, sahabat, kalau ngomongin hakikat dunia itu tubuhmu gitu loh. Makanya seolah-olah begini, latas tagribu al akdari madum tapi hadidar, jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuhmu itu, bukan dipindahkan tadi ya. Makanya tadi di dalam hikmah ya mamin nafasin tubdihi itu kenapa Abah ajarkan selalu menekuk lidah, nafas, 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 nafas. Maka seluruh amalan itu harus kamu matikan dirimu adalah dengan menahan nafas. Bahkan di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar adalah pada saat kamu berhenti bernapas. Dan tadi kata Imam Ghazali adalah ada perubahan takdir. Lail itu adalah perlambang daripada mati. Lail itu perlambang malam. Makanya selalu Lailatul Lail termasuk inna anzalnahu fi lailatul qadri itu. Tidak akan ada perubahan nasib padamu sebelum kamu lail. Mati sama saja isyarahnya. Matikan keberadaan diri dohirmu. Karena selama ada diri dohirmu, maka tidak ada pertolongan Allah padamu. Tadi semua tadi. Maka dari awal kita harus mempanakan diri adalah tadi jangan ngaku-ngaku wujud, maka tadi kembalikan wujud kita ini wujud Allah. Karena kita hanya tanajulat, ta'ayunat, ajaliyat. Kita wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Ingat itu. Makanya semua amal itu hanya menekuk lidah, merapatkan gigi. Karena tadi Lailatul Qadar itu terjadi adalah tanggal 21. 21. Bagaimana 21 itu? Tadi semua adalah bagaimana mempanakannya si Adam, si relaksa. Tadi semua dengan berhenti bernapas, mematikan si Adam supaya 21. Gula dan manis, Muhammad dan Allah satu. Tuh, dohir dan batin. Tadi semua sifat dan zat adalah satu. Maka akan ada perubahan. Maka tugas si Adam itu menahan nafas, mematikan dirinya. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana dia tahu. Jika seorang hambaku mencintaiku, maka aku akan bunuh dia. Tapi ketika aku bunuh dia, maka akulah yang menjadi penggantinya. Tuh. Maka dalam hadis qudsi yang lain, maka jadilah dia penglihatannya, matanya jadi penglihatanku, telinganya jadi pendengaranku, mulutnya jadi kalamku, kakinya jadi kakiku. Nah itu bahasanya. Pada saat orang, tadi maksudnya kakinya jadi kakiku itu pada saat dia sudah menahan dirinya, mempandekkan dirinya, maka kakinya berubah jadi kudrat iradat Allah. Tangannya rubah jadi kudrat iradat Allah. Tadi semua. Matanya jadi basar Allah, telinganya jadi sama Allah, mulutnya jadi kalam Allah. Yang ada yang wujud hanya Allah. Tuh. Kalau seandainya kamu tadi tahan nafas, maka tadi ulama-ulama mengatakan Lailatul Qadar terjadi tanggal 21. Maka tadi 21 kan jasad dan ruh jangan pirok. Bagaimana nyatunya jasad dan ruh? Nahan nafas. Tahan napasmu, tahan egomu, tahan keberadaanmu. Maka seluruh amaliyah yang Abah ajarkan itu adalah nekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Sebetulnya di situ konsepnya sahabat, kenapa Abah selalu ajak lo tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan nafasmu. Karena setiap kau tahan nafasmu ada perubahan takdir. Itu tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tadi semua. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tadi semua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tuh. Sama syahrul Ramadan, apa namanya? Tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Lail. Tadi semua. Selama kamu tidak lail, tidak akan ada dijalankan. Selama kamu nggak mati, Allah nggak menjalankan. Kan tadi kamu yang wujud, dia yang ada masalahnya. Kamu yang hidup, dia yang mati.
Masalahnya di situ konsepnya. Karena kita dan Allah itu napi isbat, maka tidak mungkin Allah jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Paham itu? Hanya tinggal kamu adalah kamu yang ada atau dia yang ada, kamu yang hidup apa dia yang mati. Dan ini yang harus dipahami konsepnya. Tadi semua, maka bahasanya selalu dengan lail. Tadi semua, Lailatul Qadar. Tadi semua, ya. Termasuk di sini adalah apa namanya? Jadi kita pun adalah bagaimana memfanakan diri. Maka Imam Ghazali mengatakan pada Lailatul Qadar itu terjadi pada saat angin berhenti berhembus. Apa itu maknanya? Karena angin berhenti berhembus itu bukan angin yang di luar dirimu. Karena bicara tentang apapun yang berkaitan dengan hakikat ma'rifat, jangan keluar dari tubuhmu. Maka tadi, man tolaba maulati ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka itulah baginda Nabi. Berarti kalau begitu angin yang dimaksud bukan angin berhembusnya di luar dirimu, angin nafasmu itu. Itulah mari katakan mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika. Apa namanya? Mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika yubdihi. Ada perubahan takdir pada saat kau tahan nafas itu. Nah, isilah pada saat engkau bertahan nafas itu apa sudah ajarkan. Jadikan tubuhmu adalah lebih magnet rizki, dengan tekuk lidah tubuhmu menjadi sumber kasih sayang, tubuhmu menjadi sumber energi kebahagiaan, tubuhmu menjadikan sumber sehingga manusia sedunia mencintaimu dan kau mencintai seluruh makhluk sedunia. Begitu tadi semua, ya. Bukan sebaliknya, adalah kau menciptakan kebencian, kedengkian, kemarahan. Itulah berarti kau sudah keluar dari Asmaul Husna. Karena sesungguhnya kehidupan makhluk di dunia ini hanya untuk mencerminkan, adalah menunjukkan, adalah Allah itu adalah penampakannya dalam Asmaul Husna semua. Maka kalau dia Khalik, maka kamu sebagai makhluknya. Dan Khalik wal makhluk wahid. Ingat itu. Kalau dia itu Razik, maka kamu sebagai marzuknya. Maka sementara Razik wal marzuk wahid. Tuh, ingat itu. Pada saat kamu zikir, adalah kamu adalah dia sebagai zikir, kamulah sebagai mazkurnya. Yang mengingat adalah yang diingat satu. Tuh, kayak gula dan manis. Tadi semua. Maka harus pahami antara zikir dan mazkur, antara rozik dan mazkur. Tadi semua apa rozik dan dan marzuk. Tadi ada abid wal ma'bud. Tadi semua. Termasuk al-ismu wal musamma wahid dari semua. Ya. Ini yang harus dipahami konsepnya. Jadi kalau begitu, sebenarnya hampir kebanyakan kenapa lihat Nabi Muhammad pergi ke guha. Diam. Apakah Nabi Muhammad itu sholat di guha itu seperti sholat kamu? Tidak. Ya duduk. Maka Abah ajarkan bagaimana duduknya. Tawaruknya berbeda dengan tawaruk waktu sholat. Sholat kan tawaruknya adalah kaki kiri yang nekuk ke belakang. Sementara sholatnya sholat Muhammad itu kaki kanan yang nekuk. Nah disitulah kenapa Nabi Muhammad itu bengkak kakinya. Coba kalau kamu sudah ngerti sholatnya Rasulullah, kamu akan bengkak. Jangankan satu malam, setengah 20 menit saja bengkak kakimu itu. Maka dia ditanya oleh Aisyah tadi semua, ya Rasulullah kenapa engkau bengkak kakimu? Ya tentu. Tapi kalau sholatnya seperti sholat kamu 100 rakaat, sholat Lailatul Qadar kemarin ada boro-boro bengkak. Nah inilah yang kamu harus ngerti. Tadi semua itulah kenapa di dalam gua Hiro itu nggak bisa sholat sebagaimana sholat. Karena bungkuk aja, jongkok aja udah susah kan begitu. Nah disinilah sholatnya Rasulullah itu duduk. Sahabat kalau kalian nggak mau ngerti, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tadi semua ya. Ada bedanya kayak sholatnya apa namanya patung-patung Buddha tuh, Candi Borobudur ya. Tadi kamu kalau lihat dengar Buddha ngamuk aja tadi semua. Buddha itu siapa? Sang Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli tadi semua. Kamu juga benci adalah sama Sabdo Palon. Sabdo Palon itu siapa? Nabi Sis. Kamu itu nggak ngerti aja masalahnya.
Inilah, aduh ampun, ini semua ya. Suku pendek ini susah, nggak ngerti-ngerti ya. Cuma nggak ngerti semua. Makanya